Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Hari ini materinya adalah rancang bangun ekonomi Islam, yang mana masih materi dasar pada mata kuliah ini. Kita lanjutkan, ketika kita mendengar rancang bangun, maka kita akan terbayang pada sebuah bangunan, yang mana dalam ekonomi Islam bangunannya dibangun atas nilai universal. Yang ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah tauhid, keesaan Allah, adil, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintahan, dan ma'ad, hasil. Kemudian pada bangunan tersebut ada tiangnya, yang mana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip derivatifnya atau turunannya. Yang pertama adalah multi-type ownership, kepemilikan multi-jenis. Kemudian ada freedom to act atau kebebasan berusaha. Yang selanjutnya ada social justice atau keadilan sosial. Di sini kita bisa melihat gambar bangunan, memakan ini adalah ekonomi Islam secara menyeluruh dari teori, prinsip, sistem, kemudian juga implementasinya. Yang pertama adalah bangunan ekonomi Islam, itu pondasinya ada 5 sebagaimana saya sebutkan tadi. Yang pertama ada tauhid, yang mana dalam muamalah ekonomi Islam itu kita harus menjunjung tauhid, mengesahkan Allah, yang mana setiap perbuatan kita dalam bermuamalah, bertransaksi itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bertransaksi atau bermuamalah dalam ekonomi Islam, kita harus menerapkan prinsip adil, keadilan. Dalam bermuamalah kita tidak boleh menzolimi ataupun terzolimi. Nah, kemudian dalam nubuwah, prinsip nubuwah, kita harus menerapkan 4 sifat nabi. Yang pertama adalah sidik, jujur. Kita juga harus amanah, bertanggung jawab, dan juga kredibel. Kemudian kita juga harus fatonah, cerdas, dan juga harus tablik, itu menyampaikan komunikatif, terutama dalam pemasaran ekonomi Islam ya. Jadi komunikatif itu kita mengatakan apa adanya, tidak ada gharar, tidak ada maisir. Nah, kemudian di sini ada khilafah. Dalam ekonomi Islam, setiap manusia itu adalah khilafah, yang mana dia harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi masyarakat. Kalau dalam sebuah negara berarti kita umpamakan adalah pemimpin dalam suatu negara. Maka sebagai pemimpin kita harus menjamin tidak ada kezoliman di sekitar kita. Kita harus menjamin hak-hak semua masyarakat itu terpenuhi. Jadi apa yang menjadi hak seseorang itu juga harus terpenuhi. Tidak ada yang terzolimi dan juga tidak ada yang zolimi. Ini sangat berhubungan juga dengan adil dan nubuwah. Yang terakhir adalah ma'ad. Ma'ad itu hasil. Kadang ma'ad juga diartikan sebagai tempat kembali, atau tempat kembali itu maksudnya ketika kita sudah di dunia kita akan kembali ke akhirat. Ma'ad di sini hasil berhubungan dengan muamalah ekonomi Islam, yang mana ketika kita bermuamalah kita pasti menginginkan laba atau profit. Nah, ma'ad di sini bermaksud ingin mengimplementasikan bahwa laba yang harus kita peroleh dalam bertransaksi atau bermuamalah itu tidak hanya laba yang berbentuk uang di dunia, tapi juga laba yang berbentuk pahala yang akan kita panen di akhirat. Nah, kemudian setelah ada pondasi-pondasi yang kokoh ini, terbangunlah tiang-tiang yang megah. Nah, di sini ada 3 tiang. Yang pertama adalah multi-type ownership. Multi-type ownership ini dalam ekonomi Islam itu mengakui adanya kepemilikan multijenis. Jadi kepemilikan itu tidak hanya dimiliki oleh swasta atau negara, tapi juga kepemilikan boleh dimiliki oleh individu, boleh dimiliki swasta, boleh dimiliki oleh suatu negara. Karena misalnya ada cabang-cabang produksi yang itu memenuhi hidup orang banyak, itu wajib dipelihara atau dijaga oleh negara biar nggak rebutan, begitu ya. Jadi itu negara harus menjamin bahwa kesejahteraan itu harus merata. Nah, kemudian ada juga cabang-cabang produksi yang itu dimiliki oleh swasta atau individu, itu tidak masalah, karena dalam ekonomi Islam mengakui bahwa adanya kepemilikan yang multijenis. Nah, kemudian ini sangat berbeda dengan kapitalis dan sosialis. Oke, silahkan dicari bedanya, yang kemarin sudah jelaskan. Kemudian yang kedua adalah tiang kedua, freedom to act. Jadi dalam ekonomi Islam, setiap individu itu memiliki kebebasan untuk beraktivitas, yang mana kebebasan ini berdasarkan atas nubuwah. Nubuwah tadi ada 4 macam
sifat nabi. Bebas tapi juga harus dalam kerangka nubuah. Bebas tapi juga harus mengedepankan kejujuran, mengedepankan amanah, mengedepankan fatonah, dan juga mengedepankan komunikatif atau tablik begitu. Nah, freedom di sini bukan berarti asal-asalan terserah mau ngapain, tapi kita juga harus dalam kerangka keadilan, yang mana kita tidak bisa menzolimi orang lain dan kita harus menjaga agar diri kita juga tidak terzolimi. Itu untuk yang freedom to act. Kemudian social justice, ini social justice itu berhubungan dengan khilafah, kepemimpinan, yang mana seorang pemimpin dia harus menjamin seluruh rakyatnya itu mendapatkan keadilan, justice, dan semua masyarakat harus dipastikan bahwa tidak ada yang terzolimi dan juga menzolimi. Nah, kemudian seorang khalifah juga harus dia menjamin adanya hasil dalam berkegiatan sosial, ekonomi sosial. Jadi hasilnya dibagikan sama rata, sama rasa gitu. Kemudian ini sudah ada pondasinya yang kokoh dan tiang-tiangnya yang megah, yang mana pondasi ini didasarkan menjadi dasar membentuk teori ekonomi Islam. Nah, sedangkan tiangnya itu menjadi dasar sistem ekonomi Islam. Dengan teori yang sudah kokoh dan sistem yang sudah bagus, ini tidak akan berjalan dengan baik jika pelakunya itu tidak memiliki akhlak yang baik. Maka di sini atapnya itu adalah akhlak, yang paling tinggi itu adalah akhlak. Sebagaimana Rasulullah diutus itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang terpenting adalah kalau sebagus apapun teorinya, sebagus apapun sistemnya, kalau pelakunya tidak memiliki akhlak, tidak memiliki moral, tidak memiliki etika, maka implementasi dari ekonomi Islam tidak akan berhasil. Selanjutnya ada konsep Islam tentang kebutuhan. Yang pertama adalah Al-Ghazali, itu menyatakan kalau kebutuhan dinamakan kebutuhan itu ketika sesuatu itu untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang dan menjalankan fungsinya. Misalnya kita butuh makan. Kenapa makan? Karena makan itu bisa untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita. Kita nggak kelaparan, kita nggak mati. Nah, kemudian apa hubungannya sama menjalankan fungsinya? Karena kita sebagai khalifah fungsinya adalah menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Ketika kita nggak kelaparan, perut kita kenyang, maka kita bisa beribadah dengan tenang. Kemudian ada juga yang mengatakan, yaitu Abi Al-Fadhil Ja'far Al-Dimaski, bahwa kebutuhan manusia itu ada dua macam. Yang pertama, al-hajat ad-daruriyat at-tabi'iyah, yang mana ini contohnya adalah rumah, pakaian, dan makanan. Ini berarti masuk pada kebutuhan dasar. Yang kedua adalah kebutuhan yang masuk kategori al-hajat al-irdiyah al-wad'iyah. Ini contohnya adalah perlindungan dan keselamatan. Keselamatan dan perlindungan itu sangat berhubungan dengan suatu sistem ekonomi dan negaranya. Karena biasanya keselamatan perlindungan itu misalnya adalah adanya asuransi keselamatan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Kemudian untuk kebutuhan menurut Imam Asy-Syatibi itu ada 3 jenis. Ini saya kira teman-teman juga sudah paham dan sudah sangat sering mendengar. Yang pertama adalah dzurriyat atau primer, itu makan, minum, kemudian pakaian, tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah hajiat, sekunder. Kalau kita mahasiswa, kita membutuhkan kebutuhan sekunder, misalnya adalah buku, laptop, dan sebagainya. Kita juga sebagai mahasiswa butuh kebutuhan tersier. Mungkin kita sangat banyak tugas, kita merasa stres, maka kita butuh wisata atau piknik. Kita butuh untuk merefresh diri kita. Nah, itu kebutuhan tersier atau kebutuhan yang tingkatannya yang ketiga. Kemudian berhubungan dengan kebutuhan itu adalah keinginan. Nah, sangat tipis bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Nah, karena keinginan keinginan itu tidak ada batasnya ya sepertinya. Nah, ini akan menimbulkan kelangkaan. Meskipun kemarin kita bahas madhab ekonomi Islam, ada yang berpendapat bahwa kelangkaan itu sebenarnya tidak ada, sumber daya alam itu nggak langka. Ada yang berpendapat bahwa sumber daya alam itu langka. Namun sejatinya adalah kesenjangan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia itu sebenarnya sudah tercover atau sudah sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Jadi sumber daya alam itu sesuai dengan yang manusia butuhkan.
bukan sumber daya alam sesuai dengan yang manusia inginkan, karena keinginan manusia itu sangat banyak, manusia itu cenderung rakus. Maka kalau keinginannya harus dituruti semua, seakan-akan sumber daya alam itu terasa langka, hanya terasa. Meskipun ini ada yang berpendapat bahwa kelangkaan itu relatif ya. Dari mana kita mengukurnya gitu. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi, sebenarnya sumber daya alam itu nggak langka. Tapi kalau kita hanya memenuhi keinginan bukan kebutuhan, maka sumber daya alam akan terasa langka. Kemudian solusinya adalah salah satunya kita harus melakukan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Efisiensi di sini bisa meliputi efisiensi dalam konsumsi, jadi makan secukupnya, kemudian kita produksi secara efisien, kemudian kita juga distribusi secara efisien. Kita juga harus mempertimbangkan dari sisi lingkungan misalnya, jadi biar lingkungannya nggak rusak gitu. Nah kemudian ada maslahah versus utilitas. Maslahah itu adalah sesuatu yang ketika kita konsumsi itu dapat memelihara prinsip-prinsip dasar dan tujuan hidup manusia. Nah, prinsip dasar dan tujuan hidup manusia itu tercover dalam sebuah maqasid syariah, yang mana maqasid syariah ini menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 macam. Saya kira ini juga sudah dipelajari dalam fikih muamalah atau usul fiqh. Nah, kelimanya yang pertama adalah menjaga keimanan, menjaga kehidupan, menjaga kekayaan, menjaga akal, menjaga keturunan. Jadi ketika kita melakukan konsumsi itu tidak boleh bertentangan dengan keimanan, kehidupan, kekayaan, akal, dan keturunan. Misalnya kita makan itu adalah untuk mewujudkan bahwa kita iman kepada Allah. Ketika makan kita perutnya kenyang, kita bisa beribadah dengan tenang dan maksimal. Kemudian kita ketika bisa makan, maka kehidupan kita akan berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, itu bisa dilanjutkan sampai nomor 5. Contoh-contohnya mungkin dicari sendiri. Kemudian untuk maslahah itu berbeda dengan utilitas. Utilitas itu dimunculkan dari kepuasan. Kepuasan sendiri muncul dari keinginan. Ketika keinginan terpenuhi, maka dia puas. Kepuasan ini bisa diukur dengan utilitas. Namanya satu kepuasan atau satu util. Kalau dalam ekonomi itu diukurnya dengan utilitas. Nah, sedangkan untuk maslahah ini selalu konsisten ya. Ini sifatnya objektif kalau maslahah. Kalau kita makan nasi itu maslahah buat saya, dan itu akan masalah juga buat ketika nasi itu dimakan buat orang lain, itu juga akan masalah. Tapi kalau kepuasan, kalau saya sudah puas, orang lain belum tentu puas. Kemudian untuk yang maslahah itu tadi kan muncul dari needs. Needs itu lebih bernilai daripada keinginan, wants. Karena ketika kita mengutamakan wants, berarti kan kita mengutamakan hawa nafsu kita, kepuasan, kita mengejar kepuasan, tidak mengejar kebutuhan. Nah, wants itu ditetapkan berdasarkan konsep utility. Kemudian needs itu didasarkan pada konsep maslahah. Gitu. Kemudian untuk konsumsi dalam Islam, kita tidak boleh berkonsumsi secara berlebihan, berfoya-foya, tidak boleh, dan juga harus bisa memprioritaskan mana barang yang lebih bermanfaat dan mana yang tidak. Selanjutnya ada prinsip konsumsi dalam Islam, ini ada 5. Ini bisa juga diterapkan dalam skripsi ya. Jadi meneliti kelima prinsip ini, bagaimana penerapannya itu sangat bisa. Yang pertama adalah kuantitas. Kita makan misalnya, kita sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu berlebihan. Kemudian kalau prinsip syariah ketika makan, berarti kita memilih makanan yang halal dan yang thayyib. Begitu juga dengan baju yang sesuai syariah itu seperti apa. Kemudian prinsip prioritas, kita juga harus bisa memprioritaskan mana kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga mana yang kebutuhan tersier. Kemudian prinsip sosial, kita juga harus mengedepankan ini dalam konsumsi. Kenapa? Karena kita ada perintah untuk berzakat, berinfak, bersedekah, dan wakaf. Maka di sisi lain kita konsumsi, kita harus bersedekah, kita harus infak. Di sisi sosialnya kita harus memenuhi itu, tidak untuk keinginan individu atau keinginan kita sendiri. Kemudian ada prinsip lingkungan. Ketika kita melakukan konsumsi, kita juga harus mempertimbangkan sisi lingkungannya. Misalnya kita ketika kita beli, kita bawa tas sendiri, kita tidak menghabiskan banyak plastik, berarti kan kita ikut menyelamatkan lingkungan. Atau kita membeli atau mengkonsumsi barang yang itu bisa didaur ulang, seperti itu contohnya. Oke, baik, saya kira itu saja. Terima kasih dan selamat belajar. Bisa dibaca lagi buku referensi-referensinya. Demikian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.